Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Elsa Destriapani. Hari ini saya kedatangan tamu yang super sekali, luar biasa. Nih adik angkatan di SKPM, Eka Surya Lestari SKPM. Halo Eka, gimana Halo, kabarnya? kabarnya menggigil ya, dingin di Ngomong-ngomong di Inggris sini. jam berapa sekarang? Nih di Indonesia jam 9.30 pagi. Oke, ini jam 3.30 Waduh, pagi. kasihan sekali jadi teman-teman Eka berusaha untuk bangun pagi banget untuk memenuhi undangan untuk ngobrol di channel ini. Oke, Oke, sehat ya Kak ya? teman-teman yang ada di YouTube ya, kayak ini. Iya, YouTube. Oke, selamat pagi ya waktu sini. Waktu Indonesia juga masih pagi sih. Oke. Iya. Udah bangun beneran nih ya? Udah sih. Tadi sempat ketiduran ya kayak jadi agak telat nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman Eka akan sharing bagaimana perjuangan Eka memperjuangkan beasiswa LPDP dan bisa kuliah di Inggris UK ya, di University of Glasgow. Oke, langsung aja nih Kak. Gimana sih pertama kali memutuskan oke gue harus S2 dan melalui beasiswa LPDP? Oke, jadi perjalanan aku, cukup, panjang ya untuk masuk ke dalam perkuliahan. Cuma mungkin kalau di-compare dengan teman-teman LPDP lainnya ternyata cukup singkat juga gitu, aku kaget gitu ternyata ada yang persiapannya sampai 3 tahun karena mungkin, lebih ke banyak ininya ya, rintangannya ketika masuk ke beasiswa. Nah, mungkin sebagai informasi juga nih teman-teman yang ingin melanjutkan studi ya ke luar negeri ataupun sama sih dalam negeri juga prosesnya, kurang lebih serupa. Jadi ada 2 jalur yang harus kita tempuh. Jalur pertama itu adalah kita mendapatkan LOA, Letter of Hmm, Acceptance-nya dari kampus, lalu kita, cari beasiswanya. Jadi ada 2 jalur yang berbeda dan itu paralel, kita bisa oke. menempuh, LOA dulu ataupun kita ke beasiswa dulu. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman berencana untuk self funded ya, untuk biaya sendiri, itu mungkin jalur kedua ini nggak perlu dikhawatirkan sih. Nah, dari 2 jalur ini, kebanyakan itu yang susah adalah di jalur beasiswa. Karena Hmm, beasiswa kan lebih banyak saingannya ya, mungkin karena, campur cross, major, cross course, jadi, banyak banget ya menumpuk di situ. Apalagi kalau di Indonesia mungkin yang tercover semua biayanya itu adalah LPDP, jadi makanya mungkin hmm. lebih banyak gitu yang mendaftar di LPDP. Kalau misalnya di Inggris sendiri ada beberapa beasiswa lain, mungkin yang dari UK, jadi dari pemerintah UK, gitu. Nah, cuman ada kekurangannya di mana tuition fee-nya atau biaya kuliahnya itu nggak 100% dibayarkan, Hmm. gitu. Dan juga living allowance, biaya hidupnya itu lebih sedikit dibanding dengan beasiswa LPDP. Terus, mungkin pertanyaannya tadi ya, Kak Elsa, ini tadi aku mengawali dulu, Iya, boleh. kenapa ingin melanjutkan nih untuk ke jenjang perguruan tinggi. Iya. Jadi, aku mungkin teman-teman yang belum tahu, aku ambil jurusan Education, Public Policy, and Equity. Ini kalau di KPM mungkin kita belajar perubahan sosial ya. Di situ Oh banyak iya. belajar social change, social justice, tapi di bagian pendidikan. Hmm. Terus juga belajar ada satu mata kuliah karena ini aku udah masuk ke minggu kedua ya perkuliahan, itu mata kuliahnya persis sama kayak sosiologi umum, jadi kita belajar perbedaan equity, equality, terus Hmm. kita belajar juga tentang evaluasi. Mungkin kalau di KPM itu, yang sama Mbak Aci sama Bu Asri itu, aku lupa mata kuliahnya apa, eee, Gender. Ilnyul ya? Ilnyul, Oh, bukan? ilmu Ilnyul penyuluhan. ilnyul. Oke. Iya, ilmu penyuluhan, di mana di situ kan belajar mengenai evaluasi program. Hmm. Nah, kita juga belajar evaluasi ke public policy di education, Hmm. gitu. Mungkin agak berbeda nih dari background aku sebelumnya, di mana aku KPM. Nah, aku ambil public policy di education karena, aku ternyata punya ketertarikan ketika aku masa kuliah di bidang education, di mana aku semasa masa kuliah ini
sempat jadi private tutor juga, guru privat, dan aku bergelut di bidang, pendidikan, di mana aku bersama teman-temanku kita bangun startup pendidikan. Kita ngebantu anak kelas 12 SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama di Indonesia, gitu. Jadi Boleh, kalau dari situ boleh tahu sih. di-share nama startupnya? Oke, kita punya startup namanya Masuk Kampus, atau kalau di, mmm, legalkan itu namanya PT Inspirasi Masuk Kampus, gitu. Oke. Seperti itu. Nah, dari situ, aku melihat banyak sekali karena aku masuk ke dalam industri pendidikan ya, banyak sekali mungkin ada hal-hal yang harus di-improve nih dari segi kebijakan, terus juga, segi kurikulum ya, sistem yang, kayaknya harus diperbaiki nggak cuman dalam hal, stakeholder-nya pemerintah ya, tapi juga kan ke private ini juga, sektor, ke swasta gitu, karena aku bidang swasta gitu. Seperti itu, dan akhirnya aku cari Hmm. kampus di mana yang menarik ternyata, ada nih beberapa di Inggris. Jadi aku apply kemarin di beberapa universitas di Inggris gitu. Nah, kenapa aku milih di Inggris? Karena, aku sortir nih. Pertama aku sortir dulu negara yang mau aku tuju. Aku pilih ke luar negeri karena mungkin, banyak perspektif yang kita bisa ambil gitu di situ. Dan juga kita mungkin bisa belajar gimana sih policy yang ada di mungkin negara-negara yang lebih, maju gitu. Baik itu segi, public policy-nya ataupun mungkin dari segi lain-lainnya gitu. Jadi aku pilih negara, di luar negeri, terus aku sortir lagi karena, aku nggak terlalu pandai untuk berbahasa non-Inggris ya, jadi kalau misalnya di negara yang lain non Hmm. berbahasa Inggris pasti kita harus belajar lagi. Misalnya di Jepang, kita harus belajar bahasa Jepang lagi, terus ke Jerman harus belajar bahasa Jerman lagi. Nah, jadi aku sortir negara-negara yang berbahasa Inggris. Kan ada di US, Kanada, Hmm. Australia, terus ada di Inggris juga, mungkin beberapa negara Eropa juga. Terus aku akhirnya menetapkan di Inggris, karena aku kebetulan suka sejarah ya, dan di, Inggris tuh banyak sekali museum-museum dan juga banyak sekali sejarah ya, karena mungkin peradaban dari kerajaan Inggris kan udah lama, jadi banyak sekali menyimpan sejarah-sejarah gitu di situ. Jadi, alasan subjektifnya itu, Hmm. gitu. Selain Oke. mungkin kalau misalnya formalnya kan, negaranya sangat maju di Iya. dalam bidang pendidikan gitu-gitu. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Kalau Eka sendiri LOE dulu atau beasiswa dulu? Aku LOE dulu. LOE dulu ya. Iya, Nah, untuk betul. mendapatkan LOE-nya, kira-kira apa yang paling menantang ketika Oke. mendapatkan itu, mulus-mulus aja kah atau seperti apa? Oke, yang paling menantang dalam mendapatkan LOE itu adalah kita banyakin riset. Hmm. Jadi aku kemarin tuh daftar di 4 university yang ada di Inggris, alhamdulillahnya keempat-empatnya itu lolos. Jadi Hmm. kemarin itu aku daftar 4, takutnya ada yang, nggak lolos, jadi ada sebagai Hmm. cadangan. Nah, mungkin sebagai informasi juga, yang paling susah tuh sebenarnya, dapetin beasiswanya. Jadi aku sempat Hmm. waktu itu, gagal dapet beasiswa di tahun 2021. Oke. Jadi aku tahun 2021 itu mendapatkan LOA di 2 universitas, Hmm. itu dari University of York sama Birmingham, Hmm. gitu. Nah, dari 2 universitas itu kemarin aku daftar ke LPDP-nya, kalau jalur LOA itu 1 univ aja kita bisa Hmm. apply-nya. Tapi nanti kita bisa ganti sih, kalau misalnya ada alasan yang kuat. Misalnya aku, daftarnya tadinya di Universitas Birmingham, kalau misalnya aku tiba-tiba keterima nih di Oxford, aku bisa tukar gitu. Nah, waktu itu aku gagal nih beasiswa di tahun 2021, tahun lalu. Pengumumannya waktu itu Desember, dan akhirnya karena aku gagal untuk beasiswa dan waktu itu nggak bisa defer. Defer itu kita menunda perkuliahan setahun. Jadi memang, Hmm. itu umum sekali sih kita Hmm. kalau di university luar. Indonesia mungkin juga bisa ya, Kak, ya, defer? Aku Aku kurang nggak, tahu. Ya. kurang tahu juga yang di Indonesia Oke. gimana. Hmm. Aku kurang tahu juga kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu umum sekali kita bisa defer maksimal 1 kali. Jadi kalau misalnya kita dapat LOA-nya tahun ini, kita bisa menunda kuliah sampai tahun depan gitu. Oh. Nah, kemarin aku nggak bisa defer karena harus bayar deposit dulu, dan itu Hmm. lumayan banyak kalau dirupiahin,
35 juta. Wow. Dan banyak banget kan kalau misalnya aku nggak jadi kuliah kan hangus jadinya. Mm. Akhirnya LOA aku hangus tahun Oh ya 2021 ampun. itu. Heeh. Jadi ya udah akhirnya aku daftar lagi di 2022, kebetulan waktu itu Maret buka lagi. Jadi, cukup singkat sih untuk waktu dari 2021 ke 2022-nya. Terus aku daftar di 2 univ lagi di Bristol sama di, Glasgow. Terus aku ambil di Glasgow. Aku daftar langsung. Seperti itu sih. Jadi yang paling susah memang risetnya. Alhamdulillahnya aku dapet, 4-empatnya ini dapat LOA semua. Nah itu, bukan berarti mulus-mulus aja ya, tapi banyak juga yang harus kita persiapkan gitu. Hasilnya mungkin kita dapat LOA, tapi kan prosesnya itu panjang banget. Nah, itu yang membuat aku bisa lolos di semua universitas yang aku daftarkan, itu adalah aku riset dulu, Apa cukup yang lama sih untuk kira-kira yang risetnya. di riset tuh apa aja? Ya, Hmm. untuk risetnya itu pertama kita tentukan dulu passion kita itu apa, sama kita map-kan gimana apa ya, biasanya itu grand life kita Hmm. selama 5 tahun dan juga 10 tahun ke depan, kita tuh maunya apa. Terus cocokkan juga jurusan kita yang mau kita tuju ini requirement-nya seperti apa dengan kita. Misalnya di jurusan aku itu requirement-nya ya udah pasti ada IELTS, terus, LOR ya, letter of recommendation dari dosen, terus Hmm. juga kita buat esai juga, terus juga mereka mensyaratkan untuk mahasiswa S1-nya yang bukan dari pendidikan, itu minimal ada pengalaman kerja 2 tahun di bidang Oke, pendidikan, oh iya. gitu. Setahu aku kan harus linear ya. Iya. Nah, aku Eh, kan nggak linear ya, kan. Nah, berarti kebetulan syaratnya itu. Hmm. aku udah punya pengalaman waktu itu, berarti sekitar 4 tahun ya di dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, kurasa sih kalau misalnya memang kita udah melihat nih, pokoknya bener-bener riset banget ya sedalam-dalamnya sampai kalian tuh ngelihat modulnya itu seperti apa. Modulnya, terus assignment-nya, terus apa lagi ya, mungkin bagaimana culture pendidikan di sana. Karena Hmm. kalau di aku kebetulan education-nya, bukan sebagai privatization, tapi dia lebih ke pedagogical, dan itu kita pelajarin juga kan waktu itu di KPN. Jadi ya cukup relate gitu, makanya walaupun kita cross major, itu diperhatikan lagi, apakah Hmm. kita tuh kira-kira masuk nggak sih ke dalam, ekspektasi dari penilai kita. Penilai kita kan berarti dari staff di university-nya dan juga di fakultinya. Hmm. Nah itu. Nah itu nyarinya memang benar-benar harus detail banget sih. Semuanya tapi ada di internet kok. Jadi, coba aja kalian cari dulu apa yang mau kalian tuju, terus, kira-kira itu apa sih pattern hidup kita. Nah itu yang harus kita tuangkan dalam esai, dan esai itu nggak panjang, Hmm. dan itu yang membuat challenging sih. Esainya itu cuma 500 kata, tapi harus Hmm. mencakup kelebihan Semua, kita di oke. sana, terus sudah itu, apakah kita tuh meyakinkan, si reviewernya, gitu. Itu sih Hmm. kalau misalnya dari LOA ya, Kak, ya. Hmm. Kalau dari LPDP-nya sendiri, menurut Eka yang paling menantang nih, Mhm, yang dilewati apa? Proses apanya? oke. LPDP-nya itu yang paling menantang mungkin di proses, pembuatan esai sama, ketika wawancara, Hmm. Wawancaranya gitu. Inggris juga berarti ya? Di Kalau, aku kebetulan campur sih kemarin. oh gitu. Heeh, campur. Hmm. Jadi tergantung interviewernya, Kak. Hmm. Bisa jadi full Inggris atau, campur-campur atau bahkan full Indonesia ada juga. Meskipun tujuannya ke luar negeri. Ya, benar, ada Hmm. yang kayak gitu. Jadi Oke. kita nggak tahu, kita Hmm. prepare the worst case aja. Iya, iya. Worst case-nya misalnya kayak kita lebih takut ke, interview bahasa Inggris, ya siapin aja yang bahasa Inggris gitu. Dulu ya itu sih 2 poin itu yang, kira-kira agak kita tuh, challenging ya untuk bisa memenuhi ekspektasi dari penilai kita, yaitu, tim LPDP. Kalau esai di sini kita waktu itu diminta untuk membuat 2 esai. Jadi esai pertama itu esai
kontribusi Hmm. kontribusi kita setelah kuliah. Lalu yang kedua itu personal statement. Jadi personal statement ini mencakup apa-apa yang mungkin belum mencakup di dalam di essay pertama gitu. Itu personal statement. Jadi biasanya isinya mungkin kegiatan kita, background kita gitu. Nah, masing-masing essay ini kita diminta untuk buat 1.500 kata maksimal gitu. Nah, karena LPDP kan saingannya banyak, jadi kita bukan cuma ngebuat esai yang biasa aja ya. Jadi memang kita harus buat esai yang dia outstanding sehingga reviewer tuh pas ngelihat esai kita tuh jadinya inget gitu. Karena kan pasti mereka kan banyak banget ya nge-review esai. Jadi biar nggak tenggelam esai kita, nah itu kita harus pakai cara yang bagus gitu. Terus yang kedua, kalau untuk interview mungkin tantangannya dari kita karena kita bukan penutur bahasa Inggris ya, jadi mungkin agak deg-degan gitu kalau misalnya kita pakai wawancaranya bahasa Inggris gitu. Mungkin walaupun kita mungkin teman-teman udah jago nih bahasa Inggrisnya, tapi kan kadang ada term atau istilah-istilah yang lebih cocok ataupun kita tuh lebih baik disampaikan pakai bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin yang harus kita susun gitu. Jadi waktu itu di interview itu kita tuh lebih ke latihan mental ya, karena bakal ditanya sama interviewernya pertanyaan aneh-aneh gitu. Boleh Kalau aku di-share waktu itu yang kira-kira, ditanyain, ya. jadi sebenarnya ini nggak boleh di-share sih pertanyaannya karena kita ada Oh, ada sharing etikanya ya. gimana. Iya, Hmm. cuma intinya ada pertanyaan yang out of the box gitu. Let's say waktu itu aku ditanyain tentang kesehatan. Terus juga, "Kamu yakin mau ke sana? Di sana kan dingin, kamu ntar kalau sakit-sakitan gimana?" Terus udah itu ditanyain juga, "Kamu kamu kan udah lama nih nggak kuliah, gimana menurut kamu?" Gitu. "Apakah kamu yakin bisa untuk mencapai kelulusan?" Gitu. Karena kan kebetulan aku lulus tahun 2018 dan sampai sekarang baru lagi kuliah Iya, gitu, kayak iya. udah 4 tahun kan. Jedanya lumayan lah ya. Iya, gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang out of the box, tapi kebanyakan pertanyaannya itu, sebenarnya cukup banyak ya di internet dan ya cukup klasik juga gitu. Jadi kita bisa prepare misalnya tanya, eee, kelebihan kekurangan, terus alasan kenapa milih di studi luar negeri, di Inggris, di universitas ini dan di major ini gitu. Dan itu tuh waktu itu aku kebantu banget sama grup Telegram. Oh, Jadi gabung ada di grup Telegram. Telegramnya, iya, untuk persiapan LPDP dan situ tuh, orang-orangnya saling share nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari tahun ke tahun tuh ada, terus, di internet juga kan sempat ada yang, mengkolektifkan itu dan waktu itu di-share ke Telegram. Nah, kelebihan Telegram itu kita bisa buka, scroll chat walaupun kita belum join Belum di grup gabung, kala ya. itu. Jadi kayak iya, jadi dulu-dulu itu masih ada. Jadi Masih tinggal record. search aja misalnya list pertanyaan wawancara, itu banyak aku pelajarin itu. Totalnya kalau aku kumpulin itu mungkin ada 200-an pertanyaan ya yang ada di Telegram itu dan aku coba untuk menjawabnya di versi aku gitu. Nah, ternyata dari 100% mungkin sekitar 70% pertanyaannya Ada. mirip gitu. Oke, Ada mirip. gitu. Kecuali yang out of the box ya itu yang harus Ya. kita siapin juga. Karena itu, menantang banget dan dia mungkin interviewer juga melihat kesiapan mental kita. Karena kan pasti selain suhu, selain kita, pelajaran, banyak banget lah yang, membuat kita tuh kaget gitu di sini. Oke. Gitu. Seperti itu, semoga menjawab. Sip. Kak, kita mundur ke belakang. Nih, kan sebelum masuk ke LPDP itu kan ada tes juga ya. Tes apa tuh namanya? Administrasi sama ini mungkin skolastik ya kayak TPA, Iya, CPNS. kayak Nah, TPA, CPNS kayak gitu. Nah, di tahap awal juga kan banyak yang tumbang ya. Maksudku, ada nggak tips dan triknya kira-kira untuk lolos di tahapan itu tuh seperti apa gitu? Harus oke. mempelajari apa? Oke, boleh. Ya. Untuk di LPDP sendiri, kita itu punya 3 tahap tahapan dari beasiswanya. Jadi yang pertama itu
tes ini ya, administrasi. Jadi kalau administrasi ini, siapapun yang lengkap berkasnya, tidak memalsukan, terus Hmm. kita input itu benar tempatnya, misalnya upload di transkrip nilai, jangan kita malah uploadnya ijazah gitu. Hmm. Terus misalnya kita disuruh input nomor ijazah, jangan typo tuh. Nah, asal semua itu kita bener-bener lakuin dan juga Cermat bener ya. ya uploadnya cermat sekali, itu pasti kita lolos di situ. Itu. Nah, banyak orang yang tumbang tuh karena salah upload, Oke. terus salah input nomor gitu-gitu. Jadi sebenarnya sepele banget. Iya. Jadi harus cermat sekali di situ. Hmm. Dan di sini nggak ada kuota ya, misalnya kuotanya 1.000, kalau yang daftarnya 2.000 ya bakal terima 2.000. Jadi ini tergantung dari kecermatan kita aja di sini. Hati-hati sekali. Waktu itu aku bahkan sampai saking takutnya ya salah upload, jadi kayak Oh gitu. berkali-kali ngecek, kayak Hmm. 5 kali deh. Bener-bener ngeceknya komprehensif banget, ngecek nomor segala macam. Terus ada juga perhatikan mungkin IELTS ya. Jadi IELTS itu kan ada masa berlakunya 2 tahun. Nah, Hmm. itu temenku juga sempat waktu itu gagal karena dia salah upload IELTS dia. Jadi dia punya 2 IELTS, yang Oh ya satunya ampun. kadaluarsa, yang satunya enggak. Terus juga salah input nomor, temenku pernah juga. Hmm. Jadi hati-hati. Terus yang kedua itu tes namanya ini ya, skolastik, tes skolastik. Nah, itu Itu kayak apa tuh? soalnya kayak TPA-nya CPNS sih. Hmm. Aku belum pernah ikut CPNS, cuma kayaknya sih mirip kayak gitu. Soalnya aku belajar bukunya itu buku CPNS dari Bappenas. Oh, oh gitu. Iya. Karena sama sih sebenarnya kalau tes potensi akademik kan di semua lini sih sebenarnya sama gitu di situ. Nah, di sini di Scholastic itu kita pelajarin, kalau aku sih fokus ke satu buku, yang buku tes Hmm. Bappenas itu. Atau kalau misalnya teman-teman punya buku CPNS silahkan aja, karena sama sih soalnya. Jadi isi soal itu, Scholastic itu dia tes kayak matematika, ada deret, terus ada kecepatan menghitung dan lain sebagainya. Nah, Aritmatika ya. intinya tips dari aku sih latihan menghitung cepat sama latihan soal-soal di TPA itu biar kita familiar Hmm. dengan tipe soalnya. Gitu, karena sama aja ya semuanya. Walaupun namanya beda, ada TPA, TPS, atau TBS, kalau di LPDP TBS, tes bakat skolastik. Itu sama aja soal-soalnya. Dan jangan kebanyakan beli buku, yang penting Malah fokus pusing. aja ke satu buku. Iya, Kalau malah Eka sendiri untuk pusing. mempersiapkan skolastik itu tes TPA berapa lama menuju ke tesnya? Hmm. Itu kalau misalnya kita fokus, sebenarnya bisa 1 bulan ya. Oh gitu Jadi ya. iya, jadi aku tuh kemarin baru belajar ketika aku dinyatakan lolos tes yang Hmm. Administrasi. administrasi, ya administrasi. Jadi prosesnya itu sebulan-sebulan. Jadi Hmm. administrasi itu sebulan dinilainya, terus udah itu yang skolastiknya sebulan. Jadi ada waktu 1 bulan kan untuk kita Hmm. belajar. Dan itu cukup banget sih untuk kita belajar setiap hari nyicil Hmm. gitu. Jadi membiasakan diri untuk menghitung cepat, karena itu yang aku challenging itu menghitung cepatnya ya, karena waktunya singkat. Waktu itu Iya. soalnya itu ada berapa tuh, 150, aku lupa deh, ada 70-an deh. Kayaknya aku baru cuman bisa ngerjainnya 50% Hmm. karena nggak ada waktu gitu. Bisa dikerjain tapi emang lama jadinya, Itu apa? gitu. Passing grade. Kalau lolos tuh. Itu passing grade, kalau di tahap kedua kita passing grade. Passing grade-nya waktu itu 140 nilainya, Hmm. maksimal skornya waktu itu 300, terus passing grade-nya 140, jadi kurang lebih 50% ya. Kalau kita mau lolos itu kita paling enggak udah bener 50% di situ. Dan aku waktu itu pas banget 150, jadi Hmm. 50% Oke. banget. Passing grade-nya 140 waktu itu. Nah, jadi itu aku Hmm. waktu itu mepet banget. Alhamdulillahnya karena lewat passing grade jadi bisa gitu. Nah, enaknya kalau misalnya teman-teman dapat LOA duluan, Hmm. itu kita nggak perlu melewati TBS. TBS itu apa Kalau di tadi? aturan yang skolastik Oh, skolastika. tertulis. Iya, itu Hmm.
baru diumumkan waktu itu tahun 2022. Jadi baru tahun ini kalau kita punya LOA nggak perlu TBS. Nah, kalau tahun depan nggak tahu nih aturannya seperti apa. Itu kelebihannya. Salah satu kelebihan. Berarti Eka Seperti kemarin tidak melewati skolastik TBS itu ya? kalau yang pertama aku ngelewatin karena kan 2021 tuh belum ada pengumuman atau regulasi yang baru. Nah, Oh ya iya tahun iya. 2022 ini aku nggak pakai. Jadi langsung ada free pass gitu dari tahap 1 langsung tahap 3. Oh, dari administrasi langsung ke wawancara? Iya, kalau yang tahun Oh, 2022 kemarin. mantap ya. Karena ada aturan barunya. Hmm. Berarti yang paling Seperti penting itu. kita pegang tuh harus LOE dulu. Sebenarnya nggak juga sih, tergantung dari pengumuman dari LPDP. Karena di tahun Hmm, 2021 walaupun udah dapat LOE tetap harus melewati TPA, TBS, skolastik dulu. Oke. TPA gitu. Jadi prepare the worst case aja. Iya, prepare Kita for harus the worst aja belajar ya. juga. Bener-bener. Oke, untuk tahap ketiga itu kan ada tahap wawancara. Nah, ini disebutnya itu tahap sorry, tes substansi. Oh, oke. Jadi itu melihat substansi kita tuh masuk atau enggak dalam kategori yang kita daftarkan. Hmm. Tapi sebenarnya sama aja sih wawancara gitu di situ. Jadi kita tuh nanti diwawancara oleh 3 interviewer langsung. Hmm. Yang pertama itu dari tim LPDP, terus yang kedua dari psikolog, nah yang ketiga itu dari bidang yang mau kita tuju. Kalau misalnya di aku Hmm. di education, itu sepertinya sih dosen ya yang wawancara aku. Terus mungkin kalau ada di bidang medical, itu dokter. Dokter, Karena kan oke. dia melihat substansi Hmm. apakah kita itu layak berada di dalam mungkin bidang ini atau sektor ini. Gitu. Tips dari aku yang pertama adalah LPDP itu sangat menjunjung tinggi unggah-ungguh ya, jadi sopan Hmm. santun gitu. Jadi Oh. kita ketika wawancara itu jangan terlalu kita show off Hmm. kelebihan kita, jadi terkesannya itu kita tidak unggah-ungguh gitu. Jadi Hmm. kita tetap harus juga kita menunjukkan ini ya, mungkin personality kita dan juga menunjukkan bahwa kita itu mampu di situ dan punya kapabilitas di situ, tapi di sisi lain kita juga harus balancekan dengan sopan santun. Nah, ini agak tricky sih. Kadang juga ada pertanyaan di mana ini sering juga ya ditanyakan gitu oleh calon penerima beasiswa gitu. Ada yang bilang, "Kak, ini lebih baik kita tuh menunjukkan kita pandai di situ Hmm. atau kita tuh bisa di bidang itu, tapi terkesan sombong atau kita malah merendah, kita tapi terkesannya jadinya terlalu rendah diri dan juga Hmm. jadi nggak pede gitu. Nah, tapi ternyata ada gitu formula di mana kita membalancekan 2 hal itu, kita Hmm. sopan, tapi kita juga terlihat tetap percaya Hmm. diri, gitu. Terus tips dari aku yang kedua selain sopan santun itu adalah kita coba melihat background dari LPDP. Jadi Hmm. dari latar belakang kenapa ada LPDP, terus juga value apa yang mereka tanamkan gitu di dalam timnya, terus budaya seperti apa gitu. Jadi lihat aja di dalam website dan juga di dalam Instagramnya LPDP. Jadi Hmm. lebih Ikutin banyak ya. kita explore, iya ngikutin di situ. Jadi di situ kita bisa ngelihat apa sih yang diekspektasikan LPDP terhadap penerima beasiswanya, Hmm. karakter seperti apa yang mereka cari. Nah, di situ kita cocokkan diri kita dengan karakter yang mau mereka cari. Jadi LPDP itu punya 5 value. Yang pertama ada integritas, yang kedua kesempurnaan, terus yang ketiga ada profesionalitas, yang keempat itu ada apa lagi ya? Oh ya, ada tadi integritas, profesionalitas, kesempurnaan. Oh sama ada yang namanya nanti kamu bisa cari juga sih di websitenya gitu. Sama yang namanya integrity. Oh ya apa religius. Oh ini nasionalitas gitu. Hmm. Jadi cek aja, coba di ini ya di LPDP gitu di situ. Terus kita bisa pelajari nilai-nilai itu tuh turunannya seperti apa Hmm. di dalam kehidupan kita. Seperti itu untuk mengkepokan LPDP biar kita samakan suhu ya karena
mereka pasti akan cari yang atmosfernya itu sama dengan Iya. organisasi mereka. Mm-mm. Terus yang ketiga, persiapkan sedini mungkin, coba kita jawab pertanyaan yang basic yang ada di internet ya, yang tersebar di internet yang tadi aku ceritain, ada di Telegram, jadi bisa di-download, terus kita coba jawab versi kita gitu. Terus yang keempat adalah, yang kelima adalah mock up interview sama temen itu. Oh, jadi kayak latihan Coba interview. ya gitu dari pertanyaan yang udah ada. Nah itu waktu itu aku coba mock up interview satu kali itu sama teman aku dan kita persiapkan yang mungkin kira-kira kita kurang kurang pede gitu di situ. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya kurang pede, persiapkan yang bahasa Inggris. Atau dua-duanya lebih baik sih. Jadi kita bisa lihat nih yang mana yang dipakai interviewer. Ya Indonesia itu atau tadi prepare for the worst aja. Inggris.